Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi ya, akan hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai latar belakang adalah posisi yang berada di sawah ataupun di peladangan ya. Dan kali ini akan sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan beberapa sikap ataupun beberapa sifat yang patut ya kita miliki ya, dan menjadi perhatian buat kita semua agar hidup dan kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini tentunya kita untuk berusaha apa-apa yang sudah kita rencanakan itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun cita-cita kita ini kalau bisa sukses ya, ataupun berhasil. Nah, untuk mencapai suatu cita-cita tersebut itu banyak sekali proses ya, banyak sekali proses. Tidak serta-merta ya, tidak serta-merta apa yang kita angankan, apa yang kita idamkan, apa yang kita cita-citakan langsung spontanitas dapat terwujud ya. Ini merupakan suatu proses. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa proses ya yang tentunya ya harus kita lewati dengan baik. Hidup ini tentunya perlu sikap dan tindak tanduk yang tegas ya. Jadi kaitannya dengan Shiratal Mustaqim ya, itu jalan yang lurus itu sebenarnya sudah ada ya, sudah Allah berikan ya. Allah sudah berikan jalan yang lurus kepada kita semua. Tentunya kalau selaku muslim, jalan yang lurus tersebut adalah sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Untuk itu kita harus punya sikap ya, ataupun tindak tanduk yang tegas ya. Katakan benar kalau memang benar, dan katakan salah kalau memang salah, karena benar ataupun salah itu sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya berusaha seoptimal mungkin ya untuk bisa kiranya mengikuti jalan yang lurus ya, dan tentunya berusaha untuk meninggalkan jalan yang tidak lurus ataupun jalan yang kurang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga ya, kita terus berusaha untuk bisa memperbaiki ya, keadaan diri kita sendiri ya. Kita banyak-banyak introspeksi diri ya. Masukan-masukan yang mungkin diberikan kepada teman tentunya kita terima dengan lapang dada. Jangan justru ya teman yang sudah memberikan masukan kepada kita musuhi. Ini ya yang kadang-kadang kurang pas buat kita. Sementara ya orang mengkritik kita, padahal kritik tersebut sifatnya progresif ataupun membangun ya,
tapi justru orang tersebut ya kita jauhi ataupun kita seolah-olah musuhi, jangan ya. Jadi kan ya orang tersebut ya teman ya, karena dengan kritik ataupun saran tersebut insya Allah ya cambuk buat kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu, tentunya kita ini sebagai insan ya, yang merupakan hamba dari Allah Subhanahu wa taala ya, teguh memegang pendirian ya. Yang mana pendirian itu kalau menurut kita memang ya dianggap benar karena tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hidup ini memang penuh dengan prinsip. Kita harus punya prinsip, punya pendirian, dan kita harus memegang teguh pendirian yang sudah kita anggap benar tersebut ya. Tentunya pendirian tersebut ya sesuai dengan apa yang kita angankan, apa yang kita cita-citakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ini tak lepas dari mungkin ya ancaman, hinaan, cerca ya, tak lepas dari itu ya. Mungkin dikecilkan ya, mungkin diremehkan ya, mungkin tidak dianggap oleh orang lain ya. Kita nggak lepas dari hal tersebut. Jika mengalami hal yang demikian, tentunya kita tetap sabar ya. Dalam kondisi apapun tentunya kita tetap sabar. Jika direndahkan oleh orang lain, direndahkan oleh siapapun, dihina oleh siapapun ya, kita tentunya tetap sabar. Karena kita harus hati-hati ya. Hakikatnya sebenarnya kita ini tidak boleh saling merendahkan ya. Jangan merendahkan orang lain, karena bisa jadi justru orang yang merendahkan tersebut hakikatnya dia sendiri ya justru lebih rendah ya. Jangan hina orang lain, karena bisa jadi justru yang menghina tersebut dia hakikatnya lebih hina. Bahkan jangan katakan jelek kepada orang lain, karena bisa jadi ya saat dia itu menjelek-jelekan ya orang lain tersebut, dia justru lebih jelek. Jangan istilahnya itu mengotor-ngotorkan orang lain ya, ataupun menghina orang lain, karena bisa jadi justru malah sebaliknya ya, dia lebih kotor, dia lebih hina. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu ya, kita juga harus memperlakukan orang lain itu secara bijak, secara adil ya. Jangan ada istilah pilih kasih terhadap orang lain. Orang lain kita anggap sama ya, jangan sampai istilahnya termasuk anak-anak kita mungkin ya, atau saudara kita ya, yaitu anak emas mungkin ya, saudara emas mungkin ya. Maksudnya nggak boleh kita ini pilih kasih di dalam hidup dan kehidupan ini. Kita berusaha tentunya harus melakukan orang lain ya, termasuk melakukan diri kita ya, juga orang lain itu secara bijak, secara adil ya. Jangan ada istilah berat sebelah ataupun condong ke sebelah, tapi kita tentunya berusaha untuk berbuat adil, dan juga tentunya sesuai dengan adil biasanya jujur ya. Kita tentunya berusaha untuk jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, terlebih ya, jujur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bilang adil kepada orang lain sebelum kita sendiri bisa berbuat adil kepada orang lain. Jangan katakan jujur ya kepada orang lain sebelum kita ini ya, bisa berbuat jujur kepada orang lain. Memang sulit ya. Memang sulit. Kesulitan ini bukan berarti ya kita tidak bisa, tetapi kita tentunya berusaha untuk gimana caranya yang sulit tersebut
dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lebih dari itu, ya, kita janganlah istilahnya itu terlalu ingin tahu tentang urusan orang lain. Ya, kalau bahasa sekarang kita nggak usah kepo lah terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Ya. Jadi kita tidak terlalu lah ingin tahu, bahkan mungkin rahasia-rahasia orang lain kita nggak perlu tahu. Ya. Perkara-perkara orang lain, ya, kita nggak usah lah, karena bisa jadi, ya, kalau kita ingin tahu, ya, tentang orang lain ataupun aib orang lain, itu bisa jadi bahaya, ya. Bahaya. Akhirnya kita bisa membanding-bandingkan kepada orang lain. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang, ya, membanding-bandingkan, ya, kita ini kepada orang lain. Jadi kita nggak usahlah terlalu kepo, ya. Seandainya ada orang, ya, yang kita tanya kemudian dia tidak mau menjawab, ya, seolah-olah kita berusaha seolah-olah, ya, tolong sih. Nah, nggak usah, ya. Kita nggak usah terlalu ingin tahu dengan urusan orang lain. Lebih baik kita mengurusi, ya, diri kita sendiri, ya. Insya Allah dengan kita banyak mengurusi diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri, ya, kita akan menjadi orang yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia ini pun kita tidak boleh, ya, berlaku iri ataupun dengki, ya, terhadap orang lain. Kalaupun orang lain mendapatkan sesuatu, ya, yang lebih daripada kita, ya, mendapatkan sesuatu dari yang mereka usahakan, ya, kita nggak boleh, ya, iri, ya, dalam hal materi. Insya Allah kalau iri dalam hal iman takwa sebenarnya, ya, nggak apa-apa, ya. Kalau iri dalam hal iman takwa maksudnya orang itu kok rajin sih ibadahnya, maka kita berusaha untuk rajin ibadah juga, ya. Kita berusaha untuk itu. Nah, gimana caranya, ya? Tentunya kita berusaha untuk itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui juga, ya, bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini tentunya kita tidak boleh, ya, dendam kepada orang lain. Ya, dilarang kita dendam kepada orang lain, ya. Tidak perlu, ya, tidak perlu kita ini bersikap dendam kepada orang lain, karena kita harus saling menghormati, saling sayang menyayangi, ya, saling cinta mencintai kepada orang lain, ya. Jadi kita nggak boleh istilahnya itu melakukan dendam kepada orang lain, ya. Dan juga kita kalau entah ada orang yang melihat penderitaan orang lain, tentunya kita merasa iba, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita di dalam hidup ini tentunya di sana sini, ya, istilahnya itu banyak-banyak beradaptasi, ya. Beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi, ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Kita berusaha untuk gimana caranya, ya, hidup itu beradaptasi, ya, menyesuaikan situasi dan kondisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kita selalu berusaha untuk lebih baik, sehingga kalau kita nanti terus berusaha lebih baik, insya Allah, ya,
Harapan dari kita semua tentunya kalaupun toh kita menghembuskan napas terakhir ataupun meninggal dunia, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.